معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wahaba. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du.
Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqat taqwa, faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan semakin banyak bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah wajtinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan seperti ini maka kita akan menemukan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hampir setiap saat kita tidak pernah lepas dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang intinya kita memohon kepada Allah agar diberi hasanah, diberi kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Itu doa yang sering kita ucapkan, kita mohonkan kepada Allah. Namun kadang-kadang kita lupa bahwasannya untuk memenuhi indikator-indikator bahagia di dunia maupun di akhirat, banyak faktor yang harus kita lakukan, dan paling yang harus kita lakukan juga petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang dengan nalar fikirnya menganggap dia akan mendapatkan kebahagiaan kalau dia punya harta kekayaan yang banyak. Nyatanya tidak semuanya dapat kebahagiaan. Sebagian orang yang lain menganggap dia akan mendapatkan kebahagiaan kalau pangkat dan jabatannya bisa diraih dan naik terus. Sebagian orang akan bahagia kalau status sosialnya tinggi, dihormati orang. Tapi semua itu adalah tidak pasti. Banyak orang yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi namun justru tidak mampu merasakan kedamaian hati, tidak mampu merasakan ketenangan jiwa dan kebahagiaan itu sendiri. Itu di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Banyak juga orang yang memiliki harta melimpah, inginnya bahagia, tapi justru direpotkan dengan harta dunia itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu dalam kesempatan ini mari kita kembali kepada salah satu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma,
wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Rawahul Bukhari. Dari Abi Qilabah, dari sahabat Anas radhiyallahu an, berkata, Rasul bersabda, ada 3 hal yang apabila seseorang bisa meraih 3 hal ini, dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang ini akan mendapatkan halawatul iman. Kalau dalam bahasa Arab ini merupakan ungkapan majaz, ungkapan isti'arah takhyiliyah, kata kiasan. Halawatul iman adalah di mana orang merasakan kedamaian, merasakan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasulullah, merasa ada rahmat dan siraman rohani diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dia mendapatkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, cinta kasih didapatkan karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau secara verbal kita ditanya apakah saudara cinta kepada Allah dan Rasulullah, semua orang akan mengaku saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cuman pada tataran bukti-bukti mungkin kita sangat jauh dari kata cinta kepada Allah dan Rasulullah. Misalnya kitab Al-Quran, apakah betul kita betul-betul cinta kepada Al-Quranul Karim? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memperhatikan, membaca Al-Quranul Karim? Berapa banyak perhatian kita untuk membimbing anak-anak kita agar membaca Al-Quran dengan fasih? Kemudian dilanjutkan kita biayai lagi agar mengerti kandungan Al-Quran. Kemudian setelah itu melakukan beramal sesuai dengan Al-Quran, dan bahkan mengirimkan bacaan dan amal Al-Quran untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Apakah anggaran yang sudah kita keluarkan untuk itu cukup menjadi bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah? Fakta banyak membuktikan tidak demikian. Mohon maaf, kadang-kadang anak mengaji Al-Quran kena iuran 50.000, orang tua merasa berat. Tapi ketika kursus musik, kursus ilmu yang lain, kursus piano ditarik 1 juta, dalam pikirannya itu adalah hal yang sangat murah. Bukti cinta kepada Allah, bukti cinta kita kepada Al-Quranul Karim sungguh patut dipertanyakan. Karena itu mari sekarang saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah, mari kita luangkan berapa banyak perhatian kita kepada lembaga, kepada program, dan kepada SDM yang mengurusi dan mampu mendidik putra-putri kita kenal Al-Quranul Karim, baik tingkat tilawah wal qiraah, kemudian pada tingkat fahmu ma'anil Quran, pada tingkat al-amal bil Quran, sungguh sangat kecil. Perhatian baik waktu, tenaga, dan juga anggaran yang kita berikan untuk itu, kalau masih sangat kecil dibandingkan yang lain, jangan berharap kita mendapatkan halawatul iman yang dijanjikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada baginda Nabi. Cinta kita kepada Allah dan Rasulullah harus lebih tinggi daripada kepada yang lain. Kalau ini kita lakukan, insya Allah dan Rasulullah tidak akan pernah berbohong, Allah akan memberikan kedamaian hati kita, kebahagiaan baik di dunia sampai di akhirat nanti. Berapa anggaran yang diberikan untuk mengkaji hadis-hadis Nabi? Berapa perhatian kita yang kita luangkan untuk mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah?
Apakah putra-putri kita pernah mengkaji Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya? Masih sangat jauh perhatian kita kepada ilmu-ilmu ini. Padahal itu yang diajarkan, disitulah sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau perhatian kita kepada Allah dan Rasulullah, pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi masih kecil, maka harapan kita untuk mendapatkan halawatul iman sungguh sangat jauh. Kita tidak perlu terlalu berharap mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena perhatian kita, cinta kita kepada benda-benda lain jauh lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah seseorang cinta kepada orang lain didasari atas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa dasar cinta kita kepada orang lain? Karena orang lain itu berperilaku sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulullah. Siapapun yang benar dan melakukan kebenaran patut untuk kita cintai. Itu adalah cinta berdasarkan lillahi ta'ala, bukan didasari oleh karena kita satu marga dengan dia, bukan karena itu adalah keluarga kita, bukan karena itu satu partai dengan kita, bukan semata-mata karena itu satu organisasi dengan kita. Kadang-kadang kalau ada teman dekat melakukan kesalahan, kita bela meskipun salah. Itu bukan cinta karena Allah. Cinta karena Allah adalah cinta yang sangat objektif. Siapa yang benar kita cintai, dan siapapun yang salah kita harus mengingatkan agar dia menghindari kesalahan dan tidak perlu kita cintai. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tegas pernah bersabda, "Lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putriku melakukan pencurian, meskipun itu keluargaku, darah dagingku, pasti akan aku potong tangannya. Ini adalah bukti cinta lillahi ta'ala, cinta yang objektif. Justru cinta yang objektif ini orang akan menjadi tenang, bahagia karena tidak tergantung oleh siapapun. Bukan cinta karena kita dibackingi oleh uang besar, bukan cinta karena kita didukung oleh pangkat besar, bukan cinta karena kita didukung oleh orang-orang besar. Pada saat orang-orang besar itu sudah runtuh semua, kita akan menyesal sejadi-jadinya. Tapi kalau kita cintanya kepada Allah, Allah akan berikan halawatul iman. Inilah ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Yang terakhir kata Rasulullah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Setiap orang mukmin yang telah mendapatkan hidayah dari Allah harus merawat keimanannya dan harus punya rasa khawatir, takut terjerumus ke jurang kekufuran sebagaimana dia takut dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama manusia masih hidup, ada berbagai macam kemungkinan. Ketika dia fakir miskin, selama masih hidup ada harapan untuk menjadi orang kaya raya. Ketika dia tidak sukses, selama masih hidup dia punya harapan untuk sukses pada masa yang akan datang. Begitu juga orang yang pangkat jabatannya selama masih hidup bisa turun dari jabatannya. Orang yang kaya raya tidak boleh sombong, sebab selama dia masih hidup dia juga ada kesempatan untuk jatuh miskin dan fakir. Karena itu meskipun sekarang kita sudah beriman, harus tetap kita rawat iman dan Islam kita setiap saat, sebab ada kemungkinan kita jatuh ke jurang kekufuran. Begitu juga orang yang saat ini belum masuk Islam, ada kemungkinan selama masih hidup, ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan hidayah dan mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tiga konsep ini disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini bisa melakukan tiga ini, insya Allah kita akan segera mendapatkan kedamaian, ketenangan jiwa, kesuburan rohani, dan kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Paling tidak tiga hal ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan oleh diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sehingga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalik ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqat taqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Wa sallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu al khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل أكبر. أقم الصلاة.